Mari Bapak Ibu kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran 10 ayat 1 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mukjizat yang kubuat ini di antara mereka. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mukjizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, "Berapa lama lagi ini akan menjadi jerat bagi kita?" Ulang, menjadi jerat kepada kita. Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenar yang akan pergi itu?" Jawab Musa, "Kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan." Tetapi Firaun berkata kepada mereka, "Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki." Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu." Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang.
Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya. Dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku." Lalu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu." Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Fir'aun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka. Lalu Fir'aun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi." Demikian. Terima kasih, Bu Darliana. Bacaan selanjutnya, kita akan membaca dan mendengar dari Wahyu, pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-9. Akan dibacakan oleh Pak Thomas Teja, silakan.
yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api, bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi, dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga dan daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasa terbang di tengah langit, dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain, yang masih akan meniup sangkakalanya." Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai makai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia, dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju jira, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda, yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani adalah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan
aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskannya lah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan, dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa, pasukan berkuda, aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini, kuda-kuda dan orang-orang yang mendungganginya. Mereka memakai baju jirah, merah api dan biru dan kuning, belerang berwarnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka itu dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya, sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan dengan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak dan tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Terima kasih Pak Thomas Seja. Kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh gembala kita, Pastor Paul, dengan tema dunia orang mati. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ya, ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan yang benar, saudara ya. Saudara, bagus sekali firman Tuhan hari ini. Kalau di kelas apologetik saya sudah pelajarin bahwa 7 sangkakala dengan ada tulah-tulahnya itu ya di Wahyu itu adalah tulah Mesir yang direplika, saudara, cuma lebih besar. Kalau tulah di Mesir itu hanya di Mesir saja, tapi di dalam Wahyu itu di seluruh dunia, saudara. Itulah seluruh dunia. Dan bahkan 2 saksi Allah itu dibunuh dan diletakkan di sebuah jalan yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, ya, dalam kata Mesir di situ. Apa maksudnya dengan Mesir? Mesir adalah perbudakan, perbudakan agama, perbudakan dari semua dosamu, perbudakan dari hawa nafsu, perbudakan dari semua, ya, saudara ya, segala macam jenis perbudakan. Perbudakan apalagi saudara, hawa nafsu, perbudakan agama, perbudakan dosa, ya. Anda yang masih diperbudak oleh hawa nafsumu, Anda yang masih dikuasai oleh hawa nafsumu, ingat pelajaran hari Minggu, orang-orang yang berdosa adalah orang-orang yang tidak punya cinta. Cintanya korup, ya. Dia berpikir bahwa nafsu itu adalah cinta. Makanya orang-orang ini suka sekali bertengkar, orang-orang ini suka sekali berkonflik, orang-orang ini suka sekali mencari keributan, saudara ya. Pertengkaran yang tidak perlu. Ya. Apa saja ya. Dulu pernah ada yang keluar dari yayasan kita, pengurus ya, dulu ya. Lalu saya minta surat pengunduran diri supaya gampang ngurusnya. Wah, iyalah saudara ya. Rasanya pokoknya ketakutan, dia kan mengundurkan diri, ya, kita minta baik-baik surat pengunduran diri. Sampai saya mohon-mohon sungguh saudara ya. Sampai saya mohon-mohon. Pak, mohon Pak bantu Pak. Saya ini orang jahat yang ingin berusaha jadi baik. Sampai tahun gitu saudara ya. Nah hari ini kemudian dia marah-marah karena namanya masih ada di yayasan. Ini kepingin kucuk banget ini. Dulu saya minta baik-baik sampai mohon-mohon dari kasih surat pengunduran dirinya. Sampai sekarang nggak tahu udah diurus apa belum, nggak tahu tuh sama pengurus yayasan itu ya. Sampai sekarang dia malah marah-marah karena namanya masih ada di yayasan. Cukup ini saudara. Maunya apa coba? Saya sampai mohon-mohon dari dikasih, dipersulit.
Ya, sekarang namanya gara-gara dari situ, ya, nah itu namanya orang tukang cari ribut itu, saudara. Diminta baik-baik nggak mau, ya udah, kita tertunda lama kan perubahan aktanya itu. Nah, waktu dia lihat namanya dia masih ada di sana, marah-marah, saudara. Kalau mau cepet sini surat pengunduran diri, biar cepet kita beresin. Dan kamu mengundurkan karena ada masalah atau nggak masalah, ya tuh yang baik-baik. Saudara, ada hal-hal yang memang orang suka ribut, saudara ya. Kayak si Firaun ini ya, suka ribut. Kenapa, saudara? Karena rasa dijaya itu, saudara. Perasaan dia, kamu ini siapa? Ya, dia bisa permainkan orang seenaknya dia. Orang yang terbiasa dijaya itu, biasanya dia itu tadi ya, sulit sekali. Makanya Pak, Anda lihat ya, saya dulu pernah ngomong ya, penguasa-penguasa itu yang sukses itu adalah orang-orang yang kejam. Penguasa-penguasa sukses itu justru kebanyakan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, saudara. Ya, yang benar-benar nggak takut akan Tuhan, seperti Nimrod, Nebukadnezar, ya kan, orang-orang mereka tidak takut akan Tuhan. Penguasa-penguasa yang baik hati itu malah nggak sukses, saudara. Ya kan, digembosin terus, rakyatnya menderita. Tapi penguasa yang lain mereka jelas, mau menderita tapi jelas, ada kejelasan, yaitu apa, aniaya, udah gitu aja kan. Ya kan, seperti Hitler, Winston Churchill itu kejam loh, saudara. Winston Churchill itu bukan orang baik gitu, saudara. Jadi memang Tuhan membiarkan para pemerintah ini menyandang pedang. Kalau sampai dalam Roma 13 ya, kalau sampai dia memarangkan pedangnya dengan nggak benar, tentu saja para penguasa-penguasa ini ya, dibilang di dalam Yesaya 14 ayat 12, raja-raja dunia menantikan di Seol, dunia orang mati, saudara. Ya, itu nasib raja-raja dunia ada di dunia orang mati. Karena memang dosa seluruh bangsanya ada di tangan dia, saudara. Ya kan, keputusan benar salah kan sama dia. Begitu dia tidak punya hikmat seperti Daud, ya kan, dia tidak punya hikmat seperti Salomo, bahkan seperti Daud atau seperti Saul. Anda lihat ya, seluruh bangsanya sial, saudara, gara-gara pemimpinnya, ya. Sehingga supaya nggak sial, dia harus berbuat sesuatu. Mungkin dia sendiri harus menanggung dosanya dengan segala keputusan, di antara keputusan-keputusan yang buruk, dia harus menanggung semua dosa umatnya, saudara, rakyatnya. Ya, makanya dibilang dunia orang mati, raja-raja dunia menanti di dunia orang mati itu, saudara ya. Kecuali orang-orang yang benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, seperti Daud. Tetapi itu pun dia kejam, saudara ya. Itu pun kejam dia. Anyway, saudara, kita balik bicara tentang dunia orang mati. Tadi Anda lihat ya, kegelapan yang menutupi seluruh Mesir, sampai Anda nyalain lampu saja, lampunya masih gelap. Saking gelapnya, ya lampunya itu nggak bisa menerangin kamarnya, saudara. Itu kegelapannya sangat gelap, sampai lampu pun nggak berdaya. Anda nyalain lampu, cuman kelihatan lampunya, tapi Andanya tetap nggak kelihatan. Saking pekatnya kegelapan itu, bayangin. Itu dunia orang mati, saudara. Mengapa kejadiannya cuma di Mesir, orang Israel nggak di Goshen? Itu dunia orang mati, saudara. Ya, seringkali kan kita masih dalam kehidupan nyata ini, rasanya gelap semua hidup ini. Anda ngalamin nggak? Saya mengalami, saudara, ketika semuanya gelap, padahal itu terang benderang, tapi rasanya kok dunia itu gelap buat saya. Yaitu mata gelap. Itu benar-benar terjadi ya, alam dunia orang mati menguasai hidup saya. Kita mengalami yang ternyata gelap, saudara. Semua orang kita melihatnya cuma bagaimana nyelakain orang. Tiap hari otak itu bagaimana nyelakain orang. Saya nggak bisa melihat terang sama sekali, nggak ada harapan dalam hidup saya. Saya merasa sudah selesai semuanya. Keluarga saya sudah selesai, bisnis sudah selesai, kehidupan saya sudah selesai, anak-anak saya sudah selesai. Tamat, finish. Nggak bisa melihat terang sama sekali. Itulah dunia orang mati. Ya, saya hidup di tengah-tengah dunia orang mati. Itu dunia orang mati, saudara, antara mati dan hidup. Yang bahkan mati aja sudah nggak takut. Mati saja sudah nggak takut, saudara ya. Karena memang saya ada di dunia orang mati. Saat itu sudah ada di dunia orang mati. Jadi nggak takut mati, memang sudah mati.
Ya, walaupun badannya masih hidup, tetapi jiwa saya sudah mati, sudah tidak karu-karuan saat itu ya. Saya melewati lembah kekelaman yang luar biasa dan nggak keluar-keluar. Nabrak sana, nabrak sini. Mengapa? Karena didahului dengan keangkuhan hidup. Saya flashback ya, kenapa saya bisa nyemplung ya? Dulu saya nggak mikir, semua hari ini kalau saya mikir, wah, gamblang banget. Satu, ada keangkuhan hidup. Ketika saya merasa dijaya itu loh, perasaan saya berkuasa, saya bisa perintah-perintah seenaknya, saya bisa menentukan nasibnya orang, seenaknya saya sendiri, saya bisa memperlakukan orang dengan semena-mena. Perasaan dijaya itu, ya, keangkuhan itu, yang perasaan Anda merasa semua orang buruk, ya, Anda berperasaan kepada banyak orang, yang merasa ada yang paling benar sendiri, itu perasaan dijaya itu. Enak, saudara ya. Merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling hidupnya paling baik. Makanya Tuhan ajari saya, masukkan saya, saudara ya. Tuhan, biarkan saya namanya rusak. Tuhan, biarkan saya melakukan hal yang jahat. Setelah itu, saya nggak pernah lagi berpikir kedikjayaan itu. Ya, saya hanya orang berdosa yang dipakai Tuhan. Saya cuma berpikir seperti itu sekarang, saudara ya. Oh, jangan berpikir begitu, ya memang saya orang berdosa. Ya, tetapi ketika orang berdosa tentang sama Tuhan, maka Tuhan memulihkan hidup saya, lahir baru. Saya tidak berdosa lagi. Tapi harus tahu diri, saya orang berdosa yang dipakai Tuhan. Bahasanya itu seperti hamba yang tak berguna, yang melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Ya, di dalam Lukas itu ya. Saya ini hanya hamba yang tak berguna, yang melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Ya, saudara ya. Waduh, tapi seharusnya bukan. itu karena saya sudah mengalami direndahkan sedemikian rupa. Sadar, kalau nggak sadar ya nggak bisa. Dari kedikjayaan itu, makanya kalau Anda baca Kejadian 1 ayat 2 ya, bagaimana Kejadian 1 ya, Bereshit bara Elohim ya et hasamayim ve et haaretz, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dikatakan kalau dalam Targum itu ya, in the beginning God created with the memra, the wisdom of the memra of the Lord, God created and perfected. Disempurnakan, saudara. Segala sesuatu yang jasmani dan rohani itu sempurna. Tapi tiba-tiba ada ayat 2 ya, hayata haaretz, dan terjadilah ya hayata hayata, dan bumi terjadilah menjadi ya tohu wabohu vekosek alpanetefu. Tohu itu adalah vanity, kesombongan, ya, kebanggaan. Wah, saya sukses, saya begini berkat, wah luar biasa. Saya kagum dengan diri saya, hebat. Kalau hari ini anak-anak saya baik semua, saya bilang, aduh, saya nyaris. nyaris. Ya, kalau saya tidak topat itu, aduh, nyaris bubar semua. Dari anak saya sekolah di Belanda, baik ya, saudara ya. Aduh, kalau dulu saya bangga ya, dengan bangganya anak saya sekolah di sini, sekolah di situ. Wah, kita bayarnya mahal buat sekolah ya, saudara ya. Itu di mana namanya? Wah, dulu anak saya sekolahnya les apa segala macam terbaik, yang mahal, di buku yang mahal. Aduh, saudara. Ongrongan itu tadi ya, hari Minggu khotbah dengan apa kata ongrongan? Anda lihat khotbah hari Minggu Koinonia. Ya. Wah, itu saudara, ngeri saudara ya. Ternyata di dalam kesombongan itu ya, dalam tohu itu ya, artinya kesombongan, saudara, vanity. Ya, gelap gulita, tohu, ya, wabohu. Tohu itu artinya kesia-siaan. Di dalam kesombonganmu itu ada kesia-siaan, saudara. Ya, karena ada kesia-siaan. Ya, maka tohu wabohu vekosek, maka seluruh hidupmu jadi gelap. Semakin sombong kamu, ya, semakin gelap hidupmu nanti, saudara. Kelihatannya kamu bersinar. Hillel ben Syakar itu berkilauan, pembawa. Makanya disebut
di dalam bahasa Latin itu Lucifer, pembawa terang. Lucifer itu ya korek api ya, mancis itu loh. Korek api itu Lucifer, pembawa terang. Dia ini pembawa terang. Bagaimana pembawa terang itu bisa menjadi gelap? Itulah kita, saudara. Anda jangan nuduh-nuduh setan iblis, genderuwo. Kamulah, sayalah, kamulah Lucifer itu, saudara. Ya, ketika kita bangga dengan karir kita, bangga dengan status sosial, bangga dengan kebaikan hati kita, kesalehan, bangga dengan prestasi kita, bangga dengan kejujuran kita, bangga dengan diri kita sendiri, ya, kita ini yang tadinya Lucifer, ya, pembawa terang, maka kita masuk di dalam tadi tohu, kebanggaan, ya, kebanggaan itu adalah wabohu, kesia-siaan, maka Anda masuk di dalam kegelapan, alpane, tehum, dunia orang mati, saudara. Tehum itu abisos, dunia orang mati, ya. Orang yang membanggakan dirinya, the pride himself, dia benar-benar, sehingga dia melihat peringatan Tuhan pertama apa, saudara? Sakit-sakitan terus, saudara. Dia sakit, bolak-balik masuk rumah sakit, nanti isinya sakit, anaknya sakit, ibunya sakit. Pokoknya gantian tuh. Itu peringatan pertama yang ringan. Tetapi suatu ketika, ya, peringatan yang berat, ya, saudara, datang. Hidupnya menjadi sia-sia, habis semua, saudara. Tapi semua, saudara, ya, saya punya teman dulu, ya, ini orang baik sekali sama saya, saudara, ya. Dia baik sekali sama saya. Ya, entah kenapa dia bisa baik sama saya. Terus, tapi dia ini orangnya suka menghakimi. Dan dia cerita, dia jujur sama saya. Ini orang ini kok gini, orang ini kok gitu. Ya, saya mah nggak begitu orangnya. Sama prinsip saya tidak begitu. Dia membangga-banggakan kejujurannya, dia membanggakan kebaikannya, dia membangga-banggakan bahwa dia dekat dengan Tuhan. Membangga-banggakan dia dekat dengan Tuhan. Saudara, saya sudah bilang sama saya, sebentar lagi dia bangkrut. Habis sebentar lagi. Benar, saudara. Berapa lama kemudian saya dengar dia bangkrut. Persis kejadiannya kayak saya, saudara. Kejadian kayak saya. Cuma bedanya, dia cepat bertobat. Saya dulu makin keras. Ketika saya di dalam dunia kegelapan itu, saya makin keras. Makin nggak bisa lepas. Makanya Daud berkata apa di dalam Mazmur? Tali-tali dunia orang mati, ya, menjerat aku, mau keluar nggak bisa, saudara. Kita hampir banyak dari kita, saya nggak tahu kalau Anda cukup rendah hati untuk tidak mengalaminya dari kecil diajari dengan baik oleh orang tuamu, tapi banyak saya temui, kita hamba-hamba Tuhan masuk ke dalam lembaga kekelaman yang seperti itu, kita nggak bisa keluar. Oh, duit ada, saudara, tapi hidupmu gelap. Gelap gulita, sehingga keluargamu nggak baik, ya, semuanya nggak baik, sakitan, bangkrut, apa segala macam, sampai puncaknya Anda ludes habis, Anda nggak bisa teriak lagi. Makanya Yunus 2 ayat 2, ya, dari tengah-tengah dunia orang mati dalam kesombongannya, Niniwe itu orang berdosa, tidak mau ke sana, tidak suci, najis. Ya. Kemudian dia pergi ke tempat lain, biar mati saja. Ya. Kemudian dikirim angin badai, Yunusnya dibuang ke laut. Dari tengah-tengah dunia orang mati dia berseru, Tuhan selamatkan aku. Berdoa, saudara, di tengah-tengah dunia orang mati. Ya, teriak sekeras-kerasnya, Tuhan selamatkan aku. Ampuni kesombonganku. Rata-rata ketika kamu masuk dalam lembah kekelaman, yang diproses, dihajar, sebenarnya adalah karaktermu yang angkuh, sombong, pride yourself. Kita hanya boleh bermegah bahwa karena Tuhan, benar-benar, ya, yang tahu hanya Tuhan dan hatimu, saudara. Kita ngomong, oh, ini semua karena Tuhan, tapi begitu orang menghina kamu marah, saudara. Berarti bukan karena Tuhan. Begitu ada orang fitnah kamu marah. Oh, nanti mengganggu kita ini, mengganggu reputasi kita. Hah? Tuh, saudara, yang pertama kali dihancurkan Tuhan dalam hidup saya adalah reputasi saya, saudara. Saya sampai bilang, habis reputasi saya, nama baik saya habis. Wah, saya mukul-mukul kepala saya, saudara, ya. Tidak pernah saya ngimpi, ya. Saya sampai terjebak sampai sebegitu, habis reputasi,
hancur saya. Saya cuma berpikir begitu waktu itu, saudara, sampai benar-benar hancur. Bas, Anda sebut nama saya di Mabes, di Polda, mafia. Saudara ya, aduh, sudah tidak karu-karuan ya, saudara. Ya, hari ini saya bersyukur. Waktu saya mau balik sama Tuhan, biar aku pulihkan dulu reputasiku. Tidak boleh sama Tuhan, melayani aku. Setiap kali saya mau coba gagal, kemudian saya melayani Tuhan, ya kepada orang-orang yang sederhana, orang-orang itu semuanya dipulihkan, saudara ya. Justru ketika reputasi saya sudah tidak benar, sudah tidak karu-karuan. Sehingga sekarang kalau ada orang mau rusak reputasi saya, apalagi yang mau dirusak? Sudah hancur. Kecelek kamu mau rusak reputasi saya, udah hancur, luluh, remuk, saudara. Tapi Tuhan pakai orang jahat ini. Ya, dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku, ampuni aku, Tuhan. Wah, saudara, hari ini Tuhan pakai saya bukan karena saya orang baik, bukan karena saya orang hebat, sehingga saya nggak bisa sombong. Ya, Tuhan pakai saya, ya, karena saya minta ampun. Itu saja. Saudara, Tuhan mau pulihkan kamu. Cuman satu, bertobat dari kesombonganmu. Jaga hatimu tetap murni, aletheia sama Tuhan. Jangan merasa diri kita baik. Kalau Anda sedang di dalam lembah kekelaman, jangan melakukan pembenaran. Sudahlah, percaya, kamu nggak ada benernya. Percaya, saudara. Kamu nggak ada benernya. Kamu pernah puasa 40 hari, 40 malam, kayak saya. Kalau belum pernah, kamu udah lebih benar dari saya. Ya, saudara, ya. Kamu nggak lebih benar dari saya. Udah lebih hebat dari saya lah. Saya saja hancur. Saya bilang, adalah, saya juga orang brengsek kok. Dengan ngalah sama Tuhan, ngalah saja. Kamu pasti kamu pasti kalah. Karena kamu pasti salah. Makin kamu melakukan pembenaran, makin lama lembah kekelaman itu sampai kamu dan tidak bisa teriak lagi, habis ya cahaya hidupmu, Lucifermu itu. Ya kan, oleh kami kan dikasih waktu, saudara, ada timernya loh itu. Di tengah dunia kegelapan habis. Ya kan? Yesaya 14 ayat 12, Lucifer. Ya kan? Light bearer, yang pembawa terang kan. Pembawa terang, Lucifer itu kan. Yesus itu Lucifer, saudara ya. Yesus Lucifer. Iblis juga Lucifer, pembawa terang. Anda dan saya juga Lucifer, saudara. Pembawa terang. Tapi kasih timer. Di tengah-tengah dunia kegelapan, kalau kamu tidak bertobat, terang yang sesungguhnya tidak akan datang padamu. Habis mati, tetap masuk neraka, selesai. Sebelum terang itu benar-benar habis, teriak yang keras minta ampun, saudara. Jangan pernah membenarkan dirimu sendiri, sekalipun kelihatannya kamu benar. Tambah gelap, tambah nyungsep, iya saudara. Sampai kamu benar-benar sudah nggak ada terang lagi, ya sudah, game over. Ya, ingat Firaun, kegelapan menutupi seluruh bumi. Ingat, kita pembawa terang, kita punya time limit. Minta terang yang sejati itu, Yesus Kristus, itu ada pada kita, saudara. Dengan apa? Tidak ada cara lain. Seru nama Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan, sampai terang itu benar-benar menerangi hidupmu, saudara. Nanti kitanya yang terang beneran, bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, tapi memang ada Yesus yang menerangi kita, sehingga kitanya bersinar. Karena Yesus di dalam hidupmu, saudara. Ya, itu ya, Tuhan Yesus memberkati.